Ya. Oke, jadi tema kita tuh hari ini adalah berlibur di hari Ramadan. Nah, Ini temanya adalah BBS, bahasa basi santuy. Oke, kita mulai pertama. ya, Ramadan kan identik dengan yang namanya kayak kita, kalau kita Imlek ya, Iya, berbagi kita angpau. Imlek. Biasa deket ampau kan di Ramadan. Kalau gue pribadi sih ya, gue dapat dari keluarga gue ada yang muslim, tapi dapatnya nggak banyak, soalnya yang muslim cuma satu. Oh, Siapa? gitu. Gue punya apa sih kalau bapak gue punya adik, Ya itu. Encek. adiknya cewek. Oh, Ii. Iya, gue punya ii gue nikah sama Hmm. cowok, tapi cowoknya Islam. Orang-orang muslim gitu ya, Iya. orang muslim ya. Gitu. Jadi jauh gitu. Oke. Kalau Dama, Kalau gue sih kalau lebaran gitu ya nggak dapet sih. Kalau dapet apa namanya? ya THR gue nggak dapet. Kalau Nggak dapet. THR cuma kalau ketupat sayur tuh Iya. gue dapet baru. biasanya dari pasti main ke rumah temen ya. Iya, main ke rumah teman, dapet dari tetangga. Karena mayoritas gue tinggalnya di Citra Raya kan, mayoritasnya juga banyak orang muslimnya lah, daripada orang Chinese dan sebagainya gitu. Kalau lu Kat, gimana Kat? Kalau gue sendiri sih, ngomongnya gue ya, kalau gue sendiri sih biasanya nggak dapet ya kecuali Imlek gitu. Gitu. Oke. Terus biasanya makanan apa sih yang disukai pas Ramadan? Kalau gue ya, Iya. kalau gue kan sama di lingkungan gue kan banyak yang muslim ya. Ah, Ke gereja tuh tinggal jalan gereja ke musola, ya masjid. ke masjid tuh tinggal kayak jalan kaki ya 500 meter lah. Nah, gue paling suka tuh paling kalau misalkan sebelum Ramadan Buka puasa. sebelum itu yang potong sapi, Rendang. kurban. Kurban. Ya, Beda kurban. dong. Beda, kurban sama Ramadan kan beda. 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 Sorry guys. Terus jadi apa? Biasanya nih, misalkan makanan favoritnya waktu bulan Ramadan tuh biasanya kan ada tuh kayak setiap pengen buka puasa gitu kan biasa banyak yang Iya, ada jualan tuh potongan. di pinggir-pinggir Iya, jalan. gorengan. Gorengan Nah, apa takjil namanya takjil takjil. ya. Oh, iya, gue Ya, tahu. apa itu kesukaannya kita? Biasa. Ini gue sedikit cerita aja ya. Iya. Oke, boleh. Gua kan pernah ya nginep di rumah saudara gue yang Islam itu. Ya. Jadi Muslim. Yang Muslim. Gua jadi ikut puasa gua. Oh, gitu. Tapi begonya gua nggak sahur. Nggak sahur. Nggak sahur. sahur. Jadi gua beneran pure di situ, nggak makan, nggak minum, di dalam kamar aja sampai jam 6 sore pas buka. Menghargai aja, tetap menghargai. Iya, kita, menghargai ya. gua menghargai. Jadi yang menurut gua kalau makanan favorit dibilang pas bulan puasa tuh apa aja sebenarnya gue makan sampai kayak es teh manis juga kalau misalkan gue puasa bakalan seger banget 10 kali lipat. Ya, Mantap. mantap. Oke, berikutnya. Kalau gue sih biasa kan di Citra Raya tuh banyak yang jual-jualan ya. Terus ditambah lagi rame banget kayak orang dari kampung mana tuh pada ke Citra Raya buat nyari takjil. Biasanya sih favorit gue tuh biasanya kolak, Jo. Kolak kan ada banyak tuh, kolak apa contohnya? Kolak tuh biasanya pakai apa sih? Ubi gitu ya? Iya. Pakai ubi, pakai Pisang. Nah, itu gila udah the best banget sih. Kalau lu, Kat? Sama kolak. Kan bisa, tapi gorengan tapi yang baru matang gitu kan. Biasanya kan kayak yang udah jadi gitu tuh Oh, nggak iya. enak kayak lembek gitu. Udah lembeknya udah kayak udah dingin lah ya. Iya. Kalau gorengan, gitu. Oh ya, kita belum kenalin nama nih. Mungkin kita kenalin nama dulu kan. Oke guys, dari gua Bita. Aku Katerina. Aku dan Mas Surya. Kita dari Kelompok 4. Oke, kita lanjut ke topik. Oke, kita flashback dulu ke zaman sekolah nih. Iya. Kan dan biasanya kalau Ramadan atau event-event gitu sekolah kan mengadakan libur. Betul. Ya, Betul. sekolahnya libur gak? Libur. Libur, Kalau oke. libur. Biasanya tuh sekolah kalian itu liburnya itu berapa hari sih atau berapa minggu? Kan biasanya kalau misalnya sekolah yang maksudnya yang Islam itu kan sebulan. Kalau misalnya ini sekolahnya apa sih, Abi? Kalau Lebih aku ke Buddha kan atau ke Kristen? aku kan sekolah aku kan satu sekolah sama kamu dulu. Oh iya, kita satu sekolah. Iya. Jelasin dulu aja, jelasin. Dulu
Gua punya sekolah tuh dulu, gua sekolahnya tuh agamanya Konghucu ya guys ya. Nah, Mayoritasnya lah Ya, ya. mayoritas. sebilang mayoritas sih di situ yang Konghucu cuma dihitung jari sebenarnya, kebanyakan dari agama lain. Tapi yang di muslim di sana ada. Ada yang muslim, ada temen gua satu jurusan dan dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Jadi ya, tapi kalau lebaran dia THR dapat. Aduh, kacau sih. Terus lanjut dari yang apa namanya, libur ya. Ya. Kalau libur, kita dulu libur kapan sih? Kita sekitaran 2 mingguan ya. 2 mingguan teman-teman. Kalau lu Dam? Kalau gua kan SMA-nya gua di sekolah yang negeri ya, mayoritasnya orang muslim semua. Kalau misalkan mau masuk bulan puasa sih, kayak awal-awal baru pengen puasa tuh gue dapet libur sekitar 3 hari atau 4 harian gitu. Nanti setelah pas puasanya jalan kita masuk seperti biasa. Terus kalau misalkan udah mau mendekati lebaran, itu baru kita dikasih kayak Hamin 3 hari sebelum lebaran atau min 5 hari sebelum lebaran tuh kita pasti dikasih libur dulu. Karena kan biasa lebaran identiknya orang muslim itu kan pulang kampung gitu kan, nyamperin saudaranya di kampung, nyamperin neneknya atau nyamperin kakeknya atau kerabat-kerabat yang lain. Gitu sih paling kalau di sekolah gue dulu. Kalau menurut kalian nih, kalau misalkan libur sebelum puasa atau setelah puasa itu efektif nggak sih? Efektif ya. Kalau menurut Ya. gue sih ya efektif sih, buat istilahnya biar semangat aja kan, namanya anak kalau sekolah, kalau kuliah istilahnya biar semangat aja kan, namanya anak kalau sekolah, kalau kuliah semuanya sama lah, ngejarnya pengen yang libur. Tapi kan puasa itu kan baunya aus, lapar kan Iya. ya. Kalau sekolah kan mungkin ada yang pulangnya tengah hari, itu kan panas. Ya. Kalau menurut gue sih kayak gimana ya? Menurut gue efektif sih kalau misalkan libur kayak gitu. Karena kan sebelum kayak contoh lebaran kan misalkan hari Sabtu nih. Ya kita dikasih libur dulu misalkan dari hari Rabu gitu atau enggak dari hari Kamis. Jadi bagi yang merayakan lebaran gitu kan bisa misalkan kampungnya di Jawa Tengah atau di Jawa Barat. Jadi kan dia bisa OTW dulu kan. Terus nanti ngerayain lebarannya baru di sana. Gitu sih paling. Oh iya nih, ngomong-ngomong kampung, kalian pernah ke kampung nggak? Maksudnya tuh pas hari lebaran kalian ke kampung kalian gitu, ikut-ikutan dari saudara atau gimana? Oh iya, gue pernah. Nah, cerita Coba, dulu dong. coba. Gue punya nenek gue itu dia aslinya Pemalang di daerah Jawa Tengah. Tapi giliran udah nyampe ke gue nya udah jadi Cina, udah nggak jadi ada Islamnya gue. Terus Terus kenapa nggak apa-apa lanjut aja. Terus kan gue pernah pulang kampung ya. Gitu gue naik mobil 12 jam macet-macetan, pantat sampai pada pegel di mobil. Terus pas nyampe sono sih pengalaman pertamanya gue ke sono, jujur ya, ngerasanya enak. Soalnya orang-orang di Jawa Tengah sana tuh gue beneran disambut kayak raja, kayak istilahnya lu baru datang udah disediain karpet merah buat lu jalan gitu. Kayak makan gitu ya. Iya, gue baru hari pertama nih langsung dipotongin bebek gue buat makan. Emang. Malamnya gue diajakin barbekyuan, di traktir daging, besoknya diajakin makan seafood tumpah, banyak lah pokoknya. Enak Seru lah ya pokoknya lah ya Iya. kalau lebaran gitu ya. Tapi minusnya tuh nggak ngerti gue bahasa mereka, kayak ada yang ngomong nyong wis pusing, punya mantu maning-maning mabok. Gue nggak ngerti gimana, Nanti. nggak ngerti gue. Ada niat mau belajar gak? Ya ada paling dikit-dikit doang sih gue ngertinya, kayak Coba apa yang udah dipelajarin? kalau banyu air, ngising buang air besar, udah sih. Itu doang ya. Iya. Itu doang. Oke. Kalau lu Enggak, karena mayoritas semuanya dari China atau Kristen. Kalau Dama, kalau gue sih kalau misalkan di hari-hari lebaran gitu sih emang keluarga gue kan nggak ada yang punya agama muslim ya, jadi kan kita nggak merayakan lebaran, cuman kan kita merasakan libur lebaran kan. Jadi
biasanya sih gue sama keluarga gue kayak jalan-jalan aja gitu, kayak kadang ke Jawa, terus kadang ke Bandung gitu-gitu aja sih. Kayak dapat waktu seminggu free kita jalan-jalan ke Jawa, ngapain kayak wisata ke air terjun atau pegunungan yang dingin gitu-gitu sih, banyak sih. Gimana terus kalau Abita nih, gue pengen nanya nih sama Abita nih. Iya. Lanjut. Kalau misalkan lu kan nih hari lebaran nih, pernah nggak sih kayak lu punya temen nih yang menjalankan puasa, lu suka goda-godain dia nih, Iya. kayak ayolah batal. Suka Ya? Tapi iya. dia batal atau enggak? Batal juga. Lu batal juga. Coba siapa nama temen lu, kasih tahu ke kamera. Oke, gue punya teman waktu dulu teman SMK, namanya Ferdinand. Nah dia tuh kalau di sekolah nggak minum, nggak makan, kalau istirahat kan kasihan ya ngeliatnya ya. Tapi pulang sekolah gue nongkrong bareng, gue kasih rokok dia mau. Waduh. Dia ngerokok terus akhirnya mesen teh jus di warung teteh. Buat Ferdinand semoga sekarang udah berubah ya, nggak boleh kayak gitu lagi. Iya. Dan kita bantu tag ya di sini. Ya, buat Ferdinand ya. Coba kalau Catherine punya nggak teman yang kayak gitu? Nggak ada sih, ada pun kita ini ya kayak menghargai. Menghargai, Ya ya. paling kalau makan di belakang kelas gitu biasanya ya. Dama? Kalau gua sih karena gua sekolahnya dulu SMA di yang mayoritasnya negeri, yang mayoritas orang beragama Muslim. Jadi ibarat gua tuh minoritas. Kayak ibarat gua satu kelas itu yang nonis itu cuma sekitar 2 atau 3 gitu. Jadi gua melihatnya orang pada madol puasa gitu ya disebutnya ya. Bolos puasa itu satu kelas. Wah. Jadi kayak sesama yang lagi puasa nih ngomong, lu puasa ngapain puasa gini gitu. Jadinya kan kayak dia makan, ya gue juga ikut makan lah, padahal kan gue nggak puasa, tapi gue ikut makan aja. Nanti kalau misalkan temen datang, lu makan apa nih gitu, nih kita cobain gitu, ternyata dia makan, berarti kan dia bolos tuh puasa kayak gitu ya. Iya sih. Tapi gua pernah punya cerita lucu gua Apa tuh? Ya, apa, sama temen gue yang Ferdinand itu. Oh iya, apa tuh? Waktu itu kan dia pernah main ke rumah gue ya, kita lagi ya makan bareng lah. Terus nyokap gue dulu masakin bihun goreng, tapi pakai minyak babi. Terus Iya, nyokap gue kan masukin bihun goreng terus pakai minyak babi. Terus nyokap gue nggak tahu kalau temen gue ada yang muslim. Iya. Ya gue nggak ngomong apa-apa sih, gue main langsung kasih dia aja makan. Awalnya dia bilang enak. Terus nyokap gue keluar kan nanya enak nggak? Enak. Emang tante jago ya masaknya? Iya, soalnya tante pakai minyak babi, ngomong gitu. Ah, minyak babi tan? Iya. Terus temen gue nggak gimana sih, langsung lanjut aja makan. Karena kan nggak tahu apa-apa ya biasanya kalau nggak tahu itu ya. Tapi lanjut dimakan sama dia. pernah gue juga kalau kayak gitu Dit. Iya. Temen gue pernah bawa bekal itu daging maling, tau kan lu? Ya. Daging maling kan kayak kornet ya, kayak kornet beku gitu. Gue bawa ada tuh, gue bawa bekal makan gue. Biasa kan namanya teman SMA kan ngeliat teman makan sedikit nyaplok dikit kan, minta apa, minta lah dia. Ini apaan nih? Gue bilang aja kornet. Sengaja itu gue bilang kornet. Iya. Terus dia makan tuh, ngambil kan satu gini tuh ya, satu begini, dia makan tuh. Set. Wih enak, dia bilang kayak gitu. Dia ngambil satu lagi pakai nasi, dia tuh makan. Gue liatin, dia kan bangkunya di belakang gue ya, gue liatin ke belakang. Kok lahap banget ini orang ya kan. Terus pas ditanya sama dia, itu tadi daging ini apaan, kornet apaan? Dan kornet sapi, gue bilang kayak gitu kan. Oh kornet sapi, ya gitu. Terus akhirnya ada tuh temen gue satu cewek yang nonis, dia ngomong tiba-tiba, itu babi, dia bilang gitu. Iya, terus Langsung dia cuci mulut pakai air keran, dia masukin mulutnya ke keran air tuh, gitu dia kocok mulutnya. tuh teman-teman drama nggak boleh dicontoh ya Iya. teman-teman. Itu nyekokin teman yang nggak benar itu namanya. Masa babi dikasih makan ke temennya? Ya kan kita namanya masa-masa SMA gimana kan? Iya sih. Iya sih. Tapi kan dia batal puasa, jadi Ya. dia tuh sudah batal puasa makan babi. Iya juga ya. Iya sih. Ya ngerti. biarin lah kan,
dia udah ada niatan buat batal puasa. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu kalau mau dosa. Sekalian aja udah batal puasa, tambah lagi makan babi. Jadi mantap. Ya buat kamu siapa namanya? Arya. Arya tuh buat Arya. Arya dan Ferdinand. Ya, kalau Ferdinand sih emang beneran dianya udah setan. Jadi ya sholat kagak pernah, puasa kagak pernah. Tapi mamanya tahu. Mamanya tahu nggak tahu sih kalau puasa enggaknya, kayaknya mamanya nggak tahu dah. Kalau sholat kayaknya mamanya tahu, dia nggak pernah sholat. Kalau gua kan dulu kalau tiap hari Jumat kayak disediain musola buat yang kalau mau sholat dulu. Ferdinand asik aja di belakang main ML sama gua. Jago gak dia main-mainnya? Jago. Jago. Biasanya yang muslim tapi sifatnya begitu jago. Kamu pernah ikut MPL ya? Di mana itu menang sekota Tangerang? Oh, Jelasin dulu ya. Aduh, malu gua. Jadi cerita awalnya tuh dari guru gua tuh awalnya tipes nih. Iya, guru gua tipes jadi gua kecelan. Iya, guru gua tipes jadi gua jam kos tuh pelajaran dia kan pelajaran kejualan ya. Jadi mayoritas tuh pelajaran dia dan gua selalu jam kos selama 2 bulan itu. Jadi buat pelajaran tuh sebenarnya dorong kita buat jam kos main ML. Nah dari situ kita iseng-iseng lah daftar turnamen piala pelajar sekota Tangerang. Sekota Tangerang semua diterakin. Jadi lu menang tuh itu ya? Dari situ gua main ML bareng sama teman sampai akhirnya masuk semifinalnya waktu itu gua di kampus. Lomba di situ ada di Pasar Baru. Ya gua alhamdulillah gua juara 2 sekota Tangerang. Jadi ada yang bisa dibanggain dari prestasi kita. Walaupun di sekolah mungkin kalau guru gue pada nonton ya, walaupun di sekolah tuh mereka pada pusing, gue sering bikin kasus, sering masuk ruang guru, tapi ada lah yang dibanggain kayak muka temen gue tuh dipajang di setiap hati. Iya. Biasalah, jangan sebut-sebut lah, malu. Bulan puasa ini emang ini banget ya, kayak ngaruh banget gitu ya. Harus lah ya. Sama guru gua yang nanti pas juga ngaruh sih buat gua bikin juara 2. Kamu udah pernah turnamen sih? Kita turnamen sih jarang ya, paling 2 kali 3 kali. Yang kedua dan ketiganya masih belum juara, masih kayak ya nggak pulang duluan juga sih. Masih juara 2, dapat duit 2 juta, dapat sertifikat, dapat beasiswa, banyak lah pokoknya. Beasiswa di mana tuh kalau boleh tahu gitu? Beasiswa di kampus dia, gue nya nggak mau soalnya. Ya, mau belajar nih. Dia favoritnya apa sih? Bermain kan? Main. Main paling dulu dah. Dari gua dah. Kalau gua sih tipikalnya yang pas kayak gua mainnya Link, main Fami, yang biasa cewek-cewek yang suka. Biar biasanya kan dikombinasi sama Angela. Main satu loper. Asik. Banyak lah yang gua banyak. Aduh. Oke, kalau aku biasanya tapi anak-anak itu jarang main ya. Main terakhir season berapa udah lama banget sih. Tahun itu season berapa? Tahun yang lalu itu season berapa? Season berapa udah? Jadi lah ya. Kalau gimana? Kalau gue sih biasanya gue pakai fighter yang mainnya. Yuzong gue bisa bagi naga tuh. Pokoknya kita tipe karyanya gue yang kuat-kuat lah, yang bisa badanin, yang bisa curi-curi musuh lah gitu lah. Ya biasanya pakai kayak gituan, kuli-kuli gitu. Iya, jelas. Soalnya kan rokoknya harus rokok yang panjang. Iya. Panjang kan mekanik betul. Beda kalau ngasih main dengan aja. Terus biasanya kan ada hubungannya nih Ramadan sama game. Biasanya kan suka ada kayak diskon buat nggak beli skin gitu kan ya. Iya. Terus ada kayak yang harus kita kayak klaim gitu kan. Terus ada Iya. event tambahan juga. Misalkan top up berapa dapat free spin gara-gara kita ada bulan Ramadan gitu. Biasanya kayak gitu. Bisa kalau top up Bita bulan Ramadan tuh suka top up nggak? Iya. Oh, kalau gue ya, Ya. kalau gue menurut gue orang-orang yang top up buat game itu bego. Terus nggak ada skin dong? Atau gimana? Minjem aku teman? Akun gua kalau akun gua beli akun yang udah bagus Sama berapa? gitu, kayak yang skinnya udah 200, yang skin bagus. Tapi kalau untuk top up sendiri gua nggak pernah top up game. Menurut gua gitu cowok itu kayakin yang developer game ya, kita lagi miskin. Betul. Jadi gua nggak pernah top up game gitu, jarang. Jarang ya. Oke. Kalau udah, kalau gue sih top upnya gue di akun pribadi sih kalau gue. Karena kan kalau misalkan akun-akun kita beli, misalkan ada skinnya berapa itu kan emang jatuhnya lebih murah kan ya. Cuman kan kita nggak tahu itu keamanannya di mana kan. Terus email awal dari mana. Kalau akun kita sendiri kan kita bikin sendiri, email kita sendiri. Maksudnya jelas lah ini akun dari mana gitu, misalkan dari kapan. Jadi gue sih top up aja di akun sendiri sih. Sebenarnya memang lebih mahal sih jatuhnya, cuman ya buat ini aja keamanan aja, buat keamanan aja gitu. Ditambah lagi kan biasa kalau akun kita nih udah friend nih sama teman-teman. Kalau misalnya di akun baru kan harus friend ulang lagi, teman-teman yang biasa mabar jadi kehapus gitu. Kalian ada niatan buat jual aku nggak sih? Aku boleh nama dia. Nggak Tapi ada. kalau jual itu sekitaran berapa duit? Nggak ada, soalnya akun gua pernah viral aja sayang. Biasa lah. Biasa. Karena Kalau gue sih jujur aja sih gue udah lama nggak main Mobile Legends juga sih. Ditambah lagi karena ya HP gue udah kurang memadai kan buat main Mobile Legends kan, ketinggalan zaman banget. Terus kalau misalkan jual akun sih kayaknya kalau ada yang mau beli bisa langsung aja. Sini ada 300. Dia bisa DM ke dia. Apa IG-nya? IG-nya Damsur, ada 3.
yang followersnya 900. Dia punya angkringan guys di Ya, oh ya, boleh promosi juga mungkin nonton 1000 kan kita tahu, Ada yang lain tahu. yang tahu. Jangan lupa datang ke angkringan gua, lokasinya di Cikaraya, di depan Depan Kyoto. Pokoknya harganya murah-murah, enak-enak, mantap ya. Coba kalian nongkrong dulu. Saya mau izin dulu Oh ya. ya. Oke. Abi emang sejak kapan sih main ML? Kalau menurut gue ya, gue main ML udah lama, udah dari SD lah. Oh, Iya. oke. Nama mana ya? Oke, ya salah santai. Oke. Cepet amat gitu ya. Iya. Jadi itu ya pokoknya guys ya. Oke, itu aja sekian dari podcast kita. Ya BBS bicara-bicara santuy. Kita gua nama. Saya Katerina. Gua Abita, sabar. Oke. Pantun dulu dong. Bantu dulu dong. Gue belum siapin. Oh, ya, Biar kalian jadi otak. Ikan hiu makan tongkol. Cakep. Bye bye semuanya. Bye-bye. Bye.